Cara menggambar etiket. Pada video pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya yaitu 3.5 memahami aturan etiket gambar teknik, 4.5 menempatkan etiket gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menggunakan peralatan gambar. 2. Peserta didik menerapkan aturan garis pada gambar teknik. 3. Peserta didik menerapkan standar huruf dan angka gambar teknik. 4. Peserta didik dapat menggambar etiket sesuai dengan standar. Untuk para peserta didik, tetap tanamkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, agar terhindar dari virus COVID-19. Lakukan protokol kesehatan dimanapun berada, jaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi ini, dan tetap tanamkan rasa disiplin untuk tetap belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Semangat terus untuk menuntut ilmu kepada generasi penerus bangsa. Etiket gambar. Etiket merupakan ruang untuk menggambar. Di dalamnya terdapat informasi tentang gambar meliputi nama pembuat, nama gambar, tanggal pembuat, tempat pembuatan, ruang gambar, komponen-komponen yang berada di dalam gambar. Lalu kita lanjut ke alat-alat yang akan digunakan untuk membuat etiket. Yang pertama ada sepasang penggaris segitiga. Di sini ada dua ukuran. Yang pertama ada nomor 12, pasang penggaris segitiga nomor 12 dan nomor 5. Sekarang kita buka sepasang penggaris nomor 12. Di sini ada dua penggaris berbeda sudut. Yang pertama memiliki sudut 45 derajat di sisi kanan maupun sisi kirinya. Jadi sama sudutnya 45 derajat. Jika diputar akan membentuk tegak lurus atau 90 derajat. Ya. Penggaris yang satunya lagi memiliki sudut berbeda. Di sisi sebelah sini itu sudutnya 60 derajat dan sisi sebelah sini itu sudutnya 30 derajat. Jika diputar kembali itu akan menghasilkan tegak lurus atau menghasilkan sudut 90 derajat. Ini adalah penggaris kecil nomor 15. Bentuknya sama, sudutnya sama, hanya berbeda ukuran saja. Seperti ini penggarisnya. Sudutnya sama. Peralatan yang ketiga yaitu kertas gambar ukuran A4. Kertas gambar ukuran A4 memiliki ukuran 290 x 210 mm. Di sini saya menggunakan sketchbook yang di dalamnya berisi 50 kertas gambar, dan cara mengambilnya adalah ditarik seperti ini. Lalu kertas gambar dapat digunakan. Alat yang selanjutnya yaitu ada jangka. Boleh menggunakan jangka yang lain juga. Yang selanjutnya itu ada pensil mekanik dengan ukuran 0,5 isinya dan memiliki ketebalan 2B. Dan yang terakhir ada penghapus. Cara pengerjaan etiket. Di sini sudah ada kertas ukuran A4 yang sisi-sisinya diberi solatif. Di keempat sisinya menggunakan solatif agar kertas tetap dan tidak goyang. Ya, pertama kita gunakan satu penggaris, paskan ukuran nolnya dengan kertas. Setelah dipaskan, beri ukuran 20 mili. 10, 20, lalu kita beri titik. Lakukan hal yang sama
di bawah, di kertas bagian bawah. Titik nolnya disejajarkan dengan ujung kertas, lalu diberi ukuran 20, lalu diberi titik. Selanjutnya, hubungkan titik yang atas dengan titik yang bawah menggunakan penggaris. Lalu tarik. Cara menarik menggunakan pensil mekanik yaitu dengan cara diputar. Pensilnya diputar agar ketajamannya tetap dan ketebalannya sama. Setelah itu, titik nolnya kembali dipaskan dengan kertas. Lalu ambil penggaris yang satunya lagi yang sudutnya 45 derajat. Kita membutuhkan ukuran 5 mili. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu simpan penggarisnya, pasang di ukuran 5 mili. Lalu tarik sejauh 185 mili. Karena di situ di depannya kosong, itu adalah 10 mili, jadi 175 mili. Ya. Setelah itu, kita geser penggaris yang satunya itu. Paskan angkanya, bebas mau di angka berapapun. Di sini dipaskan dengan angka 20. Lalu membutuhkan ukuran 5 mili ke atas, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pasang penggaris yang satunya lagi. Lalu tarik garis sepanjang 185 mm. Oke, setelah itu lalu hubungkan kedua ujung garisnya menggunakan penggaris. Tarik garis dengan cara diputar agar ketebalannya sama. Setelah ini ada kelebihan garis, dapat kita hapus. Caranya kita bisa ambil kertas, tutupi garis yang tidak akan terhapusnya, lalu ambil penghapus dan hapus, sehingga ujung-ujung garisnya tidak ikut terhapus. Nah, di sisi lainnya juga ada kelebihan garis, bisa kita hapus. Nah, untuk penarikan garis itu tipis dulu, karena ini menggunakan garis bantu, jadi tipis dulu. Nanti setelah selesai baru kita tebalkan garis ujung-ujungnya atau garis tepinya. Sekarang kita paskan penggaris di garis yang bawah itu. Di sini ada ukuran 10, dipaskan dengan ukuran 10. Lalu kita pasang penggaris yang satunya lagi. Kita butuh ukuran 40 mili ke atas, ya. Kita hitung garis 10, 10, 20, 30, 40. Berada di angka 6. Lalu kita geser penggaris yang satunya lagi di angka 6. Tarik dari ujung garis ke garis lagi. Sudah. Jika sudah, dari angka 10 kita butuh 14 mili ke atas, ya. Jadi dari angka 10 ke 14. Di sini ada 4 strip yang berarti 4 mili. Lalu kita garis. Jadi di sini ada garis dari bawah itu 14 mili. Dan dari bawah ke atas itu 40 mili. Setelah itu kita ganti. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita ganti sekarang menggunakan penggaris yang kecil. Pertama kita pasang 65 mili. 65 mili. Penggarisnya diluruskan dengan garis. Lalu pasang penggaris satunya lagi.
Paskan di angka 0. Penggaris yang bawahnya tidak boleh sampai goyang, jadi harus tetap, lalu digaris dari bawah ke atas seperti ini. Lalu diberi itu ukurannya, jaraknya 65 mili, lalu diberi jarak 15 mili, 10 15. Nah, untuk garis yang ini tidak ditarik dari bawah, tapi ditariknya dari tengah ke atas seperti itu. Dan setelah itu diberi lagi ukuran 20 mili, 10 20. Geserkan. Untuk garis yang ini ditarik dari bawah sampai ke atas seperti ini, lalu diberi jarak lagi 15 mili, 10 15. Ini pun dari tengah ke atas, menarik garisnya, tidak dari bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, luruskan penggaris dengan garis yang sudah ada. Paskan di titik 0. Paskan di titik 0. Lalu pasang penggaris yang satunya lagi, diberi jarak 6,5 mili, 6 strip, 0,5 mili. Nah, yang digarisnya dari kotak yang kedua, ketiga, keempat. Garis yang pertamanya tidak digaris. Untuk kotak yang pertamanya tidak digaris, ditarik garis dari kotak kedua, ditarik seperti ini. Lalu 6,5 lagi ke bawah, berarti di sini diambil 13 mili. 1 2 3. Paskan. Jika sudah pas bisa ditarik garis kembali. Nah, sekarang kita tambah 6,5 mili lagi ke bawah. Caranya, paskan kembali ke titik 0 dan geser kembali ke titik 6,5. Lalu ditarik garis. Nah, untuk menggambar etiket sudah selesai sampai di sini. Lalu di sini ini hasilnya. Lalu kita sekarang butuh jangka, butuh tusuk jangkanya untuk membuat garis bantu untuk menulis huruf dan angka di dalam etiket. Karena ukuran huruf dan angkanya telah ditentukan, maka kita harus memberi ukuran dulu agar sesuai dengan standar ISO. Nah, kita pasang. Paskan titik nolnya dengan garis seperti ini, lalu beri ukuran 9,5 mili ya, 9,5 mili antara titik 1 dan 9. Lalu tarik penggarisnya ke bawah, paskan di titik 9,5, lalu kita garis menggunakan ujung jangka. Sekarang kita harus buat lagi 9,5 mili dari garis yang bawah ke atas. Paskan di angka 3, 9,5 mili ke atas seperti ini. Lalu kita garis. Ukuran huruf di sini yang digunakan adalah ukuran huruf 7 mili untuk huruf kapital dan 5 mili untuk huruf kecil. Ini sudah 7 mili untuk huruf kapital dan untuk huruf kecilnya itu 5 mili. Kita paskan di titik
kedua di angka 2, lalu tarik ke atas 5 mili. Lalu garis 5 mili ini digunakan untuk huruf kecil. Di sini akan diisi untuk judul gambar. Nah, di sini untuk huruf kecil itu 5 mili. Nah, dan itu untuk huruf besarnya 7 mili. Lalu kita pindah ke kolom yang ada di bawah. Di sini diukur, kita membutuhkan tulisan itu adalah 5 mili. Nah, ini kita beri jarak 4,5 mili dari garis atas. Nah, 5 mili itu ke atas sedikit jadi 4,5 mili. Kita garis 4,5 mili. Nah, di bawah juga kita paskan. Di sini di 1,15 mili, ke atasnya itu 4,5 mili digaris lagi. Karena di sini diisi untuk tempat institut atau tempat pembuatan gambar, maka di sini diisi oleh huruf kapital semua. Di sini ukurannya 5 mili. Sekarang kita pindah ke kolom selanjutnya. Paskan titik 0 dengan garis, penggarisnya diluruskan dengan garis yang ada di situ, lalu diberi ukuran 1,5 mili. Dipaskan dulu dengan garis, lalu ditarik ke bawah 1,5 mili, di garis seperti ini. Nah, lalu dari bawah pun, dari garis yang bawah ini ke atas 1,5 mili lagi. Kita paskan di titiknya, di titik ke 1, tarik 1,5 mili. Kita tarik lagi. Nah, ini untuk ukuran huruf kapitalnya adalah 3,5 mili. Nah, sekarang dari garis bantu di atas ke bawah itu 1 mili. Kita buat untuk huruf kecilnya. Seperti ini. Nah, lalu kita ulangi. Ini untuk penulis skala huruf kecil, itu untuk huruf besar. Ininya ukurannya 1,5 mili, 1,5 mili. Ini 1 mili. Lalu kita ulangi seperti tadi. Dipaskan dulu penggarisnya dengan garis yang sudah ada. Lalu pasang penggarisnya, paskan di titik 0. Beri jarak 1,5 mili. Lalu garis. Nah, ini sebetulnya boleh digarisnya cuma 2 kolom dari depan, tidak usah sampai ujung. Karena yang ujung tidak digunakan untuk menulis. Sekarang kita paskan di titik 1, kita naik 1,5 mili ke atas. 1,5 mili. Nah, kita dari titik garis bantu atas, kita luruskan penggarisnya dengan garis bantu atas. Pasang kembali penggarisnya, paskan di titik 0. Beri jarak 1 mili. Lalu kita garis kembali. Hasilnya seperti ini.
Jadi di sini ukuran huruf kapitalnya itu 3,5 mili dan ukuran untuk huruf kecilnya 2,5 mili. Jarak dari garis itu 1,5 mili dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas juga 1,5 mili. Ulangi cara berikutnya. Untuk cara berikutnya itu kolom pertama tidak digaris. Jadi yang digaris hanya kolom keduanya saja. Kita luruskan penggarisnya dengan garis, lalu paskan di titik 0. Kita beri jarak 1,5 mili, lalu garis. Ulangi di garis yang bawah. Kita beri dulu 1 mili ke bawah untuk huruf kecilnya. Lalu dari bawah luruskan 1,5 mili ke atas. Seperti ini. Kita ulangi lagi satu kolom terakhir, ukurannya sama. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Terlihat ada garis bantunya, tapi kalau dari jauh itu tidak terlihat. Sekarang di sini judul gambarnya kita isi menggunakan etiket. Karena di sini kita hanya membuat etiketnya saja. Gunakan huruf ISO ukuran 7 mili untuk ukuran kapitalnya. Nah, ini untuk huruf kecilnya kita gunakan garis yang di tengah sampai ke bawah. Kita buat etiket. Lalu di sini diisi dengan tempat menggambar atau institusinya. Di sini akan ditulis SMK Igasar Pindad Bandung. Di sini semuanya hurufnya kapital. Huruf ISO itu agak miring. Kalau bisa nulisnya pas presisi di tengah. SMK. Huruf ISO itu agak kotak-kotak ya hurufnya. SMK Igasar Pindad Bandung. Di sini kalau misalnya sebuah perusahaan bisa ditulis nama perusahaannya apa. Kalau misalnya di sekolah lain boleh ditulis nama sekolahnya apa. Oke. Sekarang kita lanjut di sini untuk mengisi kolom ini, yaitu mengisi dengan skala. Ukuran huruf besarnya itu 3,5 mili dan ukuran huruf kecilnya itu 2,5 mili. Saat menulis huruf kecil itu yang digunakan adalah huruf yang bawah dan yang tengah. Skala, biasanya itu skalanya itu yang digunakan adalah 1:1. Kita tulis 1:1.
Ya, langsung di sini ditulis di gambar menggunakan huruf ISO. Huruf ISO itu agak miring, bentuk hurufnya agak kotak seperti ini. Digambar, lalu kolom di bawahnya itu diperiksa. Lalu kolom selanjutnya ditulis dilihat. Dan kolom terakhir ditulis disahkan. Begini contoh menulis huruf ISO. Nah, untuk kolom ini ditulis untuk tanggal pembuatan gambar. Misalnya di sini tanggal 20 Oktober, maka ditulis 20, beri titik, bulannya bulan 10. Nah, tahunnya titik, tahun 2020 ditulis belakangnya saja 20. Ya. Untuk kolom berikutnya ditulis nama penggambar. Di sini nama ibu itu Anis. Bisa ditulis Anis. Nah, jadi di sini sejajar itu digambar pada tanggal 20 bulan 10 2020 oleh Anis K. Ya. Lalu di kolom bawah diisi keterangan kelas. Misal contohnya kelas 10 TP 1. Strip diisi nomor absen. Misalnya nomor absennya nomor absen 1 boleh ditulis 01. Kalau nomor absennya 30 boleh ditulis 10 TP1 strip 20. Untuk kolom selanjutnya itu diisi ukuran kertas. Karena di sini menggunakan kertas A4, maka kita tulis A4. Strip nomor tugas, ini tugas ke-1, maka ditulis strip 01. Setelah selesai menulis, maka ujung-ujungnya yang tadi menggunakan garis tipis atau garis bantu itu ditebalkan menjadi menjadi garis benda. Garis benda itu tebal kecuali 3 garis ini. 3 garis ini 1, 2, 3 itu tetap tipis karena itu merupakan garis bantu. Yang lainnya itu garis benda tebal. Ini tampak pinggir. Ini tampak bawahnya seperti ini. Nah, ini hasil setelah ditebalkan. Hasil keseluruhannya. Sekian video pembelajaran tentang cara menggambar etiket ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika ada yang belum mengerti atau akan ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu. Terima kasih.